Beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum kamu ngonten. Halo semuanya, simak videonya sampai akhir yuk. Video ini cocok buat kamu yang mau mulai ngonten. Perlu kalian ketahui, jadi konten kreator itu sebenarnya tidak mudah loh. Biasanya awal mula kalian pengen ngonten, pasti lihat suhu-suhu yang pada spill gaji. Dan kalian ingin memulai ngonten, betul kan? Kenapa aku berbicara seperti itu? Nah, awal mula aku ingin ngonten juga sama seperti itu. Aku ngebayangin kalau ngonten itu mudah dan langsung yang dibayangin itu gajian. Padahal jadi konten kreator itu tidak hanya sekedar upload video langsung dapat gaji. Ada beberapa tahap yang perlu kita perhatikan. Salah satunya yaitu mengejar monet. Setelah monet tercapai, perjuangan pun belum selesai guys. Kita pasti terus harus up video untuk menghasilkan dolar. Jujur deh, di sini siapa yang kontennya baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan gak monet-monet udah nyerah? Tenang, kalian tidak sendiri, aku pun sama seperti itu. Aku sebenarnya suka kepo ke akun-akun besar, apa yang mereka lakukan hingga videonya banyak disukai banyak orang. Seperti konten Kak Yeni. Jika dilihat, padahal videonya itu cukup sederhana. Kak Yeni hanya meng-up video kegiatan sehari-hari, dari mulai beres-beres rumah, video masak, belanja, dan lain sebagainya. Tapi sesederhana video yang kita lihat, ternyata itu tidak gampang loh bikinnya. Dari mulai pengambilan gambar, kamera, itu tuh benar-benar diperhatikan banget. Hingga kita yang nonton itu tidak bosan dan video yang diambil tidak buram. Serta pengisian suara juga cukup menarik dan memiliki ciri khas. Nah, sebelum Kak Yeni bikin konten sebagus ini, ternyata Kak Yeni juga sama seperti kita loh, pernah up video yang kameranya sedikit buram. Bahkan Kak Yeni juga pernah bikin konten dengan pengisian suara yang tidak terlalu lancar. Karena kalau sekarang lancar banget kan ya, bikin kontennya bagus banget. Jadi bisa disimpulkan, ternyata kita itu hanya perlu berproses. Jadi tidak bisa ya 1 bulan, 2 bulan ngonten udah langsung dapat hasil yang memuaskan. Tentunya kita harus lebih banyak belajar lagi. Dan satu hal yang lebih penting, ketika kita ngonten, minimal kita sudah dikenal dulu banyak orang. Kalau kita pandai branding diri, dijamin deh pasti banyak yang nonton konten kita. Tapi beda lagi ya buat para suhu yang awal-awal ngonten udah langsung monet. Yang dimaksud suhu ini adalah orang-orang yang sebelumnya jadi konten kreator di platform lain, halnya di aplikasi hitam ataupun di aplikasi merah. Jika mereka sudah punya nama, biasanya 1 hari 2 hari bikin akun juga udah langsung monet, karena mungkin mereka sudah banyak dikenal. Tapi buat kita yang baru bener-bener pertama kali ngonten, pasti butuh perjuangan banget untuk branding diri. Nah, jadi saran saya, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Kita pun bisa kok jadi seperti Kak Yeni. Kuncinya hanya satu ya, cukup konsisten. Terus up video, terus branding diri, terus belajar lagi bikin video yang menarik. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus memperbaiki konten kita. Karena aku sangat yakin jika kita terus up konten dan terus memperbaiki konten kita, semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Pokoknya yakin aja deh dulu. Jadikan perjalanan menuju monet sebuah pembelajaran dan branding diri. Kadang banyak juga konten kreator pemula yang cepet monet karena kebantu videonya yang FYP, tapi setelah monet dolarnya malah 0,0. Ya mungkin karena yang nonton belum terlalu tahu dengan kontennya, atau mungkin bisa jadi kontennya kurang menarik. Karena ketika konten kita sudah mulai kelihatan menarik, tak perlu nunggu FYP kita, biasanya kita tuh udah suka cari sendiri di akunnya. Bener gak sih? Soalnya aku pun begitu. Ketika kita menyukai konten seseorang, sehari aja gak nonton kontennya, kita biasanya cari sendiri. Rasanya penasaran banget, hari ini dia bikin konten apa ya? Nah, aku pun ingin seperti itu.
Ingin rasanya dirindukan oleh penonton yang nonton konten aku. Walaupun mungkin mustahil juga sih, tapi nggak apa-apa, aku masih tetap semangat belajar ngonten. Sebenarnya aku juga berharap mudah-mudahan ada konten aku yang FYP. Tapi kalaupun belum rezekinya konten aku yang FYP ya nggak apa-apa juga. Aku insya Allah akan terus berusaha untuk konten yang lebih baik lagi. Karena aku pun masih sangat perlu belajar lagi. Aku tuh sebenarnya kalau bikin konten itu suka nggak pede kalau nampilin muka. Makanya setiap konten aku pasti bikin video seperti ini. Cukup rekam-rekam kegiatan aku sehari-hari dan diisi dengan voice over. Ya mungkin untuk sementara gini dulu aja ya kontennya. Mudah-mudahan kalian suka. Untuk pengisian suara pun aku tuh masih sangat belajar. Tidak apa-apa, kita berproses sama-sama yuk. Videonya kepanjangan, nanti kita lanjut di part 2 ya. Dadah.